Pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data status gizi penduduk. Untuk penimbangan berat badan menggunakan timbangan digital Camry dengan kapasitas 150 kg dan ketelitian 100 gram. Alat ini menggunakan baterai litium sebanyak 1 buah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan timbangan digital Camry. Keluarkan alat timbang dari kotak karton. Pasang baterai pada bagian bawah alat timbang dan perhatikan posisi baterai, pastikan benar saat pemasangannya. Kemudian letakkan alat timbang pada lantai yang keras dan datar. Prosedur penimbangan responden dewasa atau anak yang sudah bisa berdiri. Sebelum melakukan penimbangan, responden yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki, jaket, serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci. Aktifkan alat timbang dengan cara menekan atau menginjak sudut kanan bawah alat. Mula-mula akan muncul garis yang bergerak-gerak. Tunggu sampai muncul angka 0,0. Bila muncul huruf OK pada sisi kiri kaca display, berarti alat timbang siap untuk digunakan. Responden diminta naik ke alat timbang dengan posisi kaki tepat di tengah alat timbang, tetapi tidak menutupi jendela baca. Perhatikan posisi kaki responden tepat di tengah alat timbang. Dengan sikap tenang, jangan bergerak-gerak, dan kepala tidak menunduk, memandang lurus ke depan. Angka di kaca jendela alat timbang akan muncul, dan tunggu sampai angka tidak berubah atau statis. Catat angka yang terakhir, ditandai dengan munculnya huruf OK di sisi kiri kaca display, dan isikan pada kolom berat badan pada formulir RKD 13 IND Blok K01B. Minta responden turun dari alat timbang, dan alat timbang akan off secara otomatis. Prosedur penimbangan anak umur kurang dari 2 tahun atau anak yang belum bisa berdiri. Sebelum melakukan penimbangan, mintalah kepada ibu untuk membuka topi atau tutup kepala, jaket, sepatu, kaos kaki, atau aksesoris yang digunakan anak maupun ibu. Siapkan buku catatan untuk mencatat hasil penimbangan ibu dan penimbangan ibu dan anak sebelum dipindahkan ke formulir. Aktifkan alat timbang dengan cara menekan atau menginjak sudut kanan bawah alat. Mula-mula akan muncul garis yang bergerak-gerak. Tunggu sampai muncul angka 0,0. Bila muncul huruf OK pada sisi kiri kaca display, berarti alat timbang siap untuk digunakan. Timbang ibu dari anak yang akan ditimbang dengan meminta ibu naik ke alat timbang. Perhatikan posisi kaki ibu tepat di tengah alat timbang. Sikap tenang, jangan bergerak-gerak, dan kepala tidak menunduk dengan pandangan lurus ke depan. Angka di kaca jendela alat timbang akan muncul, dan tunggu sampai angka tidak berubah atau statis. Catat angka yang terakhir, ditandai dengan munculnya huruf OK di sisi kiri kaca display. Misalkan 59,5 kg, minta responden turun dari alat timbang dan tunggu sampai alat timbang off secara otomatis. Aktifkan kembali alat timbang dengan cara menekan atau menginjak sudut kanan bawah alat, dan tunggu sampai muncul angka 0,0 dan huruf OK. Timbang ibu dan anak yang digendong bersama-sama dan catatlah angka yang terakhir, misal 72,6 kg. Berat badan anak adalah selisih antara berat badan ibu dan anak dengan berat badan ibu. Contoh, berat anak dan ibu 72,6 kg, diambil berat ibu 59,59 kg, dan hasil berat anak adalah 13,1 kg. Catat hasil pengukuran pada kolom berat badan pada formulir RKD 13 IND Blok K01B. Setelah selesai menimbang, simpan kembali alat timbang ke dalam kardusnya. Timbangan disimpan dalam tas perlengkapan lapangan dan jaga jangan sampai jatuh atau terbentur.
Pengukuran tinggi dan panjang badan menggunakan pengukur multifungsi. Pengukuran tinggi badan menggunakan alat multifungsi dengan kapasitas ukur 2 meter dan ketelitian 0,1 cm. Dengan sasaran responden semua anggota rumah tangga dengan pengecualian responden yang sakit keras sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pengukuran tinggi badan, responden yang tidak dapat berdiri, dan responden lanjut usia yang telah bungkuk. Bagian-bagian alat ukur tinggi badan. Alat ukur tinggi badan. Jika hendak digunakan untuk mengukur panjang badan, panel ini dilipat pada bagian engselnya sehingga menjadi bagian kepala alat ukur panjang badan. Geser dengan jendela baca. Pengunci alas ukur. Alat tumpuan yang digunakan saat mengukur panjang badan anak secara berbaring telentang. Potongan batang skala ukur. Pemasangan alat ukur tinggi badan. Pasangkan batang ukur pertama dengan alas alat ukur. Pasang pengunci pada lubang yang terdapat pada alas alat ukur. Kencangkan dengan memutar pengencang searah jarum jam. Pasang alat geser dengan cara memasukkan alat geser ke batang alat ukur. Perhatikan posisi kaca baca harus berada pada skala ukur. Pasang batang-batang lainnya dengan posisi batang terakhir adalah yang berpenutup hitam pada ujungnya. Alat ukur tinggi badan siap digunakan. Prosedur pengukuran tinggi badan berdiri. Letakkan alat ukur pada lantai atau permukaan yang keras dan datar. Gabungkan bagian-bagian alat ukur. Kencangkan bagian alas dan batang skala ukur dengan menggunakan pengunci yang telah disediakan. Lepas alas kaki, penutup kepala serta topi, peci atau lainnya dari responden yang akan diukur. Jika responden lebih tinggi daripada pengukur, pengukur dapat mencabut bagian atas batang skala ukur agar tinggi badan dapat dibaca. Responden yang akan diukur diminta naik ke alas alat ukur dengan posisi membelakangi alat ukur. Responden diminta berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Perhatikan titik cuping telinga dengan ujung mata harus membentuk garis imajiner yang tegak lurus terhadap dinding belakang alat ukur. Perhatikan dinding belakang alat ukur harus berada di tengah tubuh bagian belakang responden. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. 5 bagian badan yaitu kepala, bahu, punggung, pantat, dan bagian dalam tumit menempel di alat ukur. Gerakan alat geser sampai menyentuh kepala, jangan terlalu ditekan. Tetapi untuk responden yang berambut keriting tebal, alat geser digerakkan sampai menyentuh puncak kepala. Kencangkan panel geser, kemudian responden diminta untuk turun dari alat ukur. Baca hasil pengukuran tepat pada garis jendela baca. Jika responden lebih tinggi daripada pengukur, pengukur dapat mencabut bagian atas batang skala ukur agar tinggi badan dapat dibaca dengan mudah. Hasil pengukuran diisikan pada formulir RKD 13 IND Blok K02B. Pengukuran panjang badan bayi dan anak yang belum bisa berdiri. Pemasangan alat ukur panjang badan. Lipat bagian alas kaki alat ukur tinggi badan pada bagian engselnya untuk menjadi panel bagian kepala alat ukur panjang badan. Gabungkan bagian bawah alat ukur dengan batang skala dan kencangkan dengan penguncinya. Pasang panel geser. Baringkan alat ukur di meja atau lantai yang keras dan rata. Pasang tumpuan kaki pada alat ukur panjang badan dan kencangkan. Alat tumpuan ini berfungsi agar alat geser dapat dengan mudah digerakkan tanpa bergesekan dengan meja atau lantai.
Alat tumpuan ini dapat digerakkan maju atau mundur disesuaikan dengan panjang anak yang akan diukur. Prosedur pengukuran panjang badan bayi dan anak yang belum bisa berdiri. Gabungkan dua bagian alat ukur atau cukup satu batang yang digunakan apabila responden masih bayi. Pasang besi penopang agar alat geser dapat bergerak bebas. Pemasangan besi penopang ini harus searah dengan bagian yang menonjol pada siku tetap, yaitu siku yang tidak bergerak di ujung alat ukur. Pilih lantai atau meja yang rata untuk meletakkan alat ukur. Angka skala panjang badan harus di posisi atas atau kepala untuk memudahkan pembacaan. Dan posisi siku tetap harus berada di sebelah kiri pengukur, sedangkan posisi pembantu pengukur berada di belakang siku tetap. Anak dibaringkan dengan kepala menempel pada siku tetap. Pembantu pengukur memegang dagu dan pipi anak dari arah belakang siku tetap. Garis imajiner, yaitu dari titik cuping telinga ke ujung mata, harus tegak lurus dengan lantai tempat anak dibaringkan. Pengukur harus cepat menggerakkan alat geser sampai menempel pada telapak kaki anak dan segera kencangkan papan geser. Anak dapat diangkat dan pengukur dapat membaca hasil pengukuran. Baca hasil pengukuran panjang badan tepat di garis yang terdapat pada jendela baca. Kemudian hasil pengukuran diisikan pada formulir RKD 13 IND Blok K03B. Catatan: bila kedua lutut anak sulit dipegang dan diatur, maka pengukur boleh melakukan pengukuran pada satu kaki saja. Bila anak rewel dan menangis terus, mintakan kepada ibunya agar berada dekat dengan anaknya, agar anak dapat menjadi lebih tenang. Dan untuk menenangkan anak dapat dilakukan dengan memberikan mainan atau makanan untuk dipegang, bukan untuk dimakan. Posisi puncak kepala menempel pada panel statis. Garis imajiner dari titik cuping telinga ke ujung mata tegak lurus dengan lantai tempat anak dibaringkan. Posisi kedua telapak kaki anak tegak lurus saat menempel rapat pada alat geser. Ibu dapat membantu memegang anak agar anak tidak rewel. Dan saat menggerakkan alat geser dan membaca skala harus dilakukan dengan cepat karena anak sering rewel dan bergerak. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Persiapan pengukuran. Pastikan pita ukur atau meteran tidak kusut, tidak terlipat-lipat atau tidak sobek. Responden diminta berdiri dengan tegak tetapi rileks, tidak memegang apapun, serta otot lengan tidak tegang. Prosedur pengukuran. Sebelum dilakukan pengukuran, dengan sopan mintalah izin kepada responden bahwa petugas akan menyingsingkan baju lengan kiri responden sampai pangkal bahu. Dan bila responden keberatan, mintalah izin pengukuran dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Tentukan posisi pangkal bahu. Kemudian tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita ukur atau meteran dan beri tanda dengan pulpen atau spidol. Dan sebelum melakukannya, dengan sopan mintalah izin kepada responden terlebih dahulu. Lingkarkan pita ukur atau meteran sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan responden sesuai tanda, yaitu di pertengahan antara pangkal bahu dan siku. Pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Baca angka yang ditunjukkan oleh ujung pita ukur atau meteran ke arah angka yang lebih besar. Dan kemudian tuliskan angka pembacaan pada kuesioner RKD 13 IND Blok K03B. Catatan: jika responden kidal atau lengan kiri lumpuh, yang diukur adalah lengan kanan dan beri keterangan pada kolom catatan pengumpul data.
Setelah selesai melakukan pengukuran, simpan pita ukur atau meteran dengan baik. Jangan sampai berlipat-lipat atau sobek. Pengukuran lingkar perut. Untuk pengukuran lingkar perut dilakukan pada ruangan yang tertutup dari pandangan umum, atau jika tidak ada, menggunakan tirai pembatas. Alat yang digunakan untuk pengukuran adalah sebagai berikut. Pita pengukur, spidol atau pulpen. Hal yang perlu diperhatikan sebelum pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut yang benar dilakukan dengan menempelkan pita pengukur di atas kulit langsung. Artinya pengukuran di atas pakaian sangat tidak dibenarkan. Apabila responden tidak bersedia membuka atau menyingkap pakaian bagian atasnya, maka pengukuran dengan menggunakan pakaian yang sangat tipis seperti kain nilon, silk, dan lain-lain diperbolehkan. Namun beri catatan pada kuesioner. Apabila responden tetap menolak untuk diukur, pengukuran lingkar perut tidak boleh dipaksakan dan beri catatan pada kuesioner. Pengukuran lingkar perut. Jelaskan pada responden tujuan pengukuran lingkar perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran. Untuk pengukuran ini responden diminta dengan cara yang santun untuk membuka pakaian bagian atas atau menyingkapkan pakaian bagian atas dan raba tulang rusuk terakhir responden untuk menetapkan titik pengukuran. Tetapkan titik batas tepi tulang rusuk bagian bawah. Tetapkan titik tengah di antara titik tulang rusuk terakhir, titik ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul, dan tandai titik tengah tersebut dengan alat tulis. Kemudian minta responden untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai atau diambil dari titik tengah. Kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut sampai kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Apabila responden mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit